pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 akan bahas Shopee. Yang akan menjelaskan pertama kali adalah kawan kami yaitu Baik, nama saya Marsya Megawati, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang menganalisis sistem Shopee. Menganalisis sistem Shopee, Shopee merupakan toko online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace, di mana semua orang bisa berjualan barang seperti barang rumah tangga, pakaian, bisa juga menjual segala voucher listrik ataupun barang lainnya. Di sini juga orang yang berjual dapat membeli barang orang lain yang berjual di Shopee. Fitur yang ada di Shopee seperti Shopee Pay dan koin Shopee. Pada kasus Shopee yang ada di Shopee yaitu customer service, penjual, pembeli, finance, quality control. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan sistem penjualan dan pembelian barang melalui aplikasi Shopee. Yang pertama kali kita lakukan, kita harus memiliki aplikasi Shopee terlebih dahulu. Kita dapat mengunduhnya atau menginstalnya melalui Google Play Store. Kemudian jika sudah terinstall, kita langsung membuka aplikasi Shopee tersebut. Kemudian kita klik sudut ikon sebelah kanan atas bagian bawah, kemudian klik daftar pada bagian atas, pada bagian kanan atas, kemudian masukkan nomor HP secara manual. Jika tidak bisa daftar secara langsung, ada beberapa fitur. Kita bisa mendaftar melalui aplikasi Facebook, Instagram, atau Line. Kemudian jika sudah mendaftar, kita masuk ke pengaturan akun dan kita sesuaikan profil dan alamat pengiriman kita. Jangan lupa untuk melakukan verifikasi nomor HP untuk memudahkan proses jual beli. Hal ini juga untuk memudahkan produk agar terpajang di halaman Shopee. Kemudian saya akan melanjutkan langsung ke tata cara berjualan melalui akun Shopee. Yang pertama, mengunggah produk. Kita buka halaman Shopee, kemudian klik ikon saya, kemudian klik pada sudut kanan atas mulai jual. Lalu klik tambah produk dan pilih sumber gambar yang akan diunggah pada galeri. Kemudian foto yang diunggah sampai berjumlah maksimal 9 gambar. Kemudian masukkan nama produk, deskripsi barang, dan hashtag. Hashtag di sini artinya untuk memudahkan pencarian. Atur kategori, harga produk, stok produk, variasi dan ukuran berat produk. Atur juga kondisi produk, apakah barang baru ataupun juga barang second. Jika merupakan barang grosiran, atur mengenai kuantitas harganya. Atur ukuran paket, ongkos kirim, free order atau tidak. Setelah selesai, klik tanda centang pada sudut kanan atas. Dengan begitu, produk sudah otomatis langsung akan terpajang di halaman Shopee. Kemudian saya akan melanjutkan tentang membeli barang melalui akun Shopee. Pertama-tama, seperti dari awal tadi, kita membuka akun Shopee terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan Shopee. Lalu kita klik ikon loop atau pencarian di sudut atas. Lalu kita ketikkan barang yang ingin kita beli atau kita cari. Lalu akan muncul gambar barang yang kita cari. Kemudian kita klik pada gambar tersebut. Lalu pilih beli sekarang. Akan muncul pilih varian warna ataupun ukuran ataupun variasi lainnya ada pada gambar tersebut. Kemudian kita bisa langsung check out gambar tersebut. Lalu kita pilih pengiriman. Pilih juga proses pembayaran, apakah melalui bank, Indomaret atau Alfamart. Kemudian kita bisa langsung check out pemesanan kita. Lalu maka proses pemesanan sudah selesai. Sekian presentasi dari saya, maka yang seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai,
Hai, perkenalkan, nama saya Febri Cantika Claudina. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin secara sederhana. User interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Tampilan user interface ini diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, website, maupun blog. Sebagai contoh, menu aplikasi yang pada smartphone Anda, jika membuka aplikasi Google Play Store, Anda akan melihat tampilan seperti ini. Jadi, tampilan user interface dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, dan masih banyak yang lain. Pentingnya user interface bagi sebuah produk. 1. Memudahkan interaksi pengguna dengan produk. 2. Meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. 3. Meningkatkan kualitas branding. Saya Hendrikus Wito dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang karakteristik user interface yang baik beserta contohnya. Yang pertama, jelas dan ringkas. User interface website yang bagus haruslah jelas, namun Anda juga harus membuat desain yang ringkas. Jika Anda terlalu panjang membuat definisi dan penjelasan, website Anda akan terlihat berantakan. Pengunjung juga akan menghabiskan waktu hanya untuk membaca deskripsi dalam website Anda. Sebisa mungkin, buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Yang kedua, desain responsif. Desain website yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website Anda di berbagai perangkat seperti PC, desktop, dan mobile dengan baik. Sederhananya, jika mengunjung website membuka website Anda di layar ponselnya, tampilan website Anda akan menyesuaikan resolusi ponsel Anda. Berikutnya, intuitif. Tampilan desain UC dikatakan baik jika desain tersebut intuitif. Maksudnya, ketika mereka menggunakan produk digital Anda, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Itulah mengapa seorang desainer harus memikirkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk Anda dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan produk. Sekian presentasi saya dari materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari Febri tadi. Sebutkan 4 tingkatan sistem informasi dan penjelasannya. 4 tingkatan sistem informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada 4 itu. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Yang keempat, sistem pakar. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi merupakan sebuah sistem informasi yang fungsi utamanya adalah mencatat transaksi terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, misalnya di tempat kita kerja atau perusahaan tersebut. Transaksi itu merupakan berbagai peristiwa atau kejadian yang perlu dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, sistem informasi manajemen.
Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi. Atau laporan. Untuk keperluan pengembalian keputusan oleh manajer, terutama manajer madya dan manajer puncak. Informasi yang dihasilkan dapat bersifat hard copy atau tercetak maupun soft copy tidak tercetak. Cukup ditampilkan di layar atau speaker. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Sistem pemandu keputusan adalah sistem informasi yang bertujuan untuk membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur sifatnya tidak rutin. Disebut keputusan tidak terstruktur karena masalahnya tidak jelas. Jalan keluar pun tidak jelas. Yang keempat, sistem pakar. Sistem pakar seringkali disamakan dengan kepandaian buatan. Ada juga penulis yang berpendapat kedua sistem informasi ini sama. Artificial intelligence adalah kepandaian buatan yang belum tentu manusia memiliki kepandaian itu. Misalnya mencocokkan suara orang apakah itu berbohong atau tidak. Sedangkan sistem pakar adalah sistem yang menampung berbagai keahlian yang dimiliki oleh para pakar.